rezeki, berkat itu adalah bagian daripada usaha kita kepada Tuhan. Berdoa minimal, tapi doa saja tidak cukup, harus ada usaha. Maka dalam hidup ini saudara harus bisa membuat keputusan. Nah, keputusan bisa dibuat karena ada arahan. Arahan datang karena ada punya arah. Pandanganmu mau kemana, visi hidupmu mau kemana. Saya ulangi sekali lagi, yang masih jomblo-jomblo ini tolong terapkan ini saudara. Terapkan. Saya minta Debbie melakukan yang sama. Sebelum kamu pacaran dengan pemuda ini, tanya dulu visi hidupnya apa. Ini penting sekali. Saya kurang tahu dulu Pak Roni ditanya sama Ibu Rina, visi hidupmu apa sayang? Gitu ada tanya. Oh gitu. Ya. Ibu Tari dulu waktu mau menikah tanya dulu. Tanya tidak? Tidak. Jadi mengalir sah. Ya, pokoknya aku dinikahi laki-laki, ya dah, ya kan. Saudara-saudara yang single nih, nomor satu, kalau ada orang yang masuk minta, sebelum dia masuk minta, tanya dulu, kamu punya visi apa? Tujuan hidupmu yang jelas apa? Saya sudah jelas, dari sejak pacaran, tujuan kita menikah apa, sudah jelas. Saya sudah bilang sama ibu, kita sama-sama mau melayani Tuhan. Ya maka waktu kami menikah saya ngarang lagu sendiri. Ajari kami Tuhan untuk selalu melayani. Ada lagunya khusus untuk pernikahan itu. Nanti saya nyanyikan waktu ulang tahun pernikahan kami yang ke-100. Saya nyanyikan itu. Iya, tenang aja, saya harus saudara mau hadir nih. Ulang tahun pernikahan saya yang ke-100. Amin. Haleluya. When there is no vision, ketika tidak ada visi, maka akan kesulitan membuat keputusan. Karena visi itu akan menolong kita memberikan arahan. Yang kedua, di mana tidak ada visi, di sana akan ada perpecahan. Amsal pasal 28 ayat yang kedua. Kalau bangsa berdosa, penguasa berganti-ganti. Kalau pemimpin bijaksana, bangsa akan bertahan dan tetap jaya. Kadang-kadang yang menyatukan orang adalah visi. Jadi yang menyatukan suami istri sebetulnya adalah visi. Untuk apa kita menikah? Ya, yang menyatukan staf, yang menyatukan bangsa, visi. Visi kita apa? Indonesia bangkit. Ya kan? Visi kita apa di sini? Kita punya visi, saudara. Kita punya kerinduan untuk menjadi sebuah yayasan yang memberkati, yayasan yang bisa melibatkan banyak orang untuk terlibat melakukan tindakan sosial. Visi. Nah, visi itulah yang membuat kita menyatukan hati untuk melakukan misi. Maka dalam hidup ini, kalau yang satu ingin ke utara, yang satu ingin ke selatan, sudah saya bayangkan apa yang akan terjadi. Seperti orang yang berdiri di dua perahu. Coba sekali-sekali berdiri di dua perahu. Lama-lama terbelah badan saudara. Ya, kaki satu ke sana, kaki satu ke sana. Ketika suami istri sudah beda visinya, itu akan berbahaya bagi kelanggengan rumah tangga saudara. Makanya saya mengatakan dari awal, tolong satukan visi dulu. Kalau itu sebuah organisasi, ketika antara gembala, wakil gembala, majelis beda visi, rontoklah itu gereja. Maka seorang pemimpin adalah seorang yang visioner. Salah satu ciri bahwa Anda adalah seorang pemimpin adalah punya visi. Ketika pemimpin tidak punya visi, dia bukan pemimpin, dia administrator. Seorang administrator tidak perlu visi, dia menjalankan, mengejawantahkan visi pimpinannya. Atau saudara adalah orang sistem atau manajer. Saudara memanage apa yang ada, yang diberikan oleh pemimpin saudara. Seorang pemimpin adalah seorang yang punya visi. Amin. Saya senang dengan
Pak Jokowi. Dia sudah punya visi tahun 2024 pindah kantor. Belum jadi ini. Nusantara ibu kota kita yang baru belum jadi. Tapi dia sudah punya planningnya, gambarnya sudah ada. Karena apa? Saudara-saudara, visi. Visi membuat orang bisa jelas dengan kehidupan, langkah-langkah apa yang mau dibuat dan biayanya berapa, sudah ada. Dan itu menyenangkan, baru lihat bayangan, belum jadi kenyataan, itu menyenangkan sekali visi. Susi punya visi? Sudah membayangkan suatu saat ada laki-laki yang menggandeng kamu ke altar? Diiringi lagu apa itu? Semua karena cinta, ya kan? Coba Susi, kamu ini belum ada suami tuh, membayangkan aja tiap malam kamu senyum sendiri. Ya, jadi saudara-saudara, maka jangan takut bermimpi, jangan takut bervisi, karena saudara-saudara belum dapat aja udah menyenangkan, apalagi dapat. Amin. Haleluya. Kalau tidak percaya tanya Caroline. Sebelum dia dapat Rovinus, dia sudah membayangkan. Dia pengen menikah dengan seorang laki-laki yang lebih tinggi dari dia, yang kulitnya berlawanan dengan dia, yang mencintai dia, ya kan? Sudah membayangkan. Membayangkan aja udah senang. Makanya orang yang punya visi itu punya gairah. Ada gairah untuk hidup. Bangun pagi karena apa? Dia mau melakukan sesuatu. Tapi kalau tidak ada visi, bingung. Bukan hanya engkau yang bingung, orang lain jadi bingung. Bingung melihat hidup saudara. Dan kalau tidak ada visi, dalam rumah tidak ada visi, mulai dari rumah. Ditanya papa, visi papa apa untuk hidup ini? Visi papa untuk hidup anak-anak papa apa? Visi papa untuk rumah tangga masa depan apa? Saya sudah membayangkan nanti masa depan saya, saudara. Ya kan? Saya sudah tahu nanti 10-20 tahun yang akan datang, apa yang saya akan lakukan, saya sudah tahu. Walaupun itu mungkin terlaksana, mungkin tidak terlaksana, tidak ada masalah. Ya kan? Saya hanya akan keliling dari panti ke panti, mengunjungi anak-anak, barangkali reuni dengan anak-anak panti, mengunjungi mereka. Ya kan? Siaran dari radio ke radio barangkali menjadi berkat bagi banyak orang, ya kan? Saya mengunjungin barangkali Abi sudah punya anak, ya kan, berkunjung di Australia sana, ya ketemu, ya. Membayangkan kan tidak ada salahnya. Saudara-saudara, saya kasih tahu nih, jangan takut bermimpi yang besar buat Tuhan. Saya ulangi lagi, jangan takut bermimpi besar buat Tuhan. Katakan kepada teman saudara, kalau mimpi tidak jadi kenyataan, Anda masih untung. Pernah punya mimpi sehingga bisa cerita sama anak cucu nanti. Pak Roni bisa cerita sama anak cucu, ya. Dulu opa pernah punya visi. Daripada tidak ada cerita, walaupun ceritanya tidak jadi kenyataan, ya kan, tapi saya pernah punya visi. Dan visi itu yang menolong keluarga kita sehati, sepikir, sejalan, melakukan. Haleluya. Yang ketiga, jika tidak ada visi, ada collision. Orang yang tidak punya visi itu seperti orang naik bom kar. Tahu bom kar? Ada yang belum naik bom kar. Tolong diajak ke Tiara. Itu naik bom kar itu tidak ada aturan, ya kan? Karena tidak ada arah, tidak ada rambu-rambu. Saudara tabrak sini, tabrak sana, ya kan? Bemper saudara nabrak kanan, nabrak kiri, ditabrak dari belakang, tabrak dari samping. Masing-masing tidak ada arahan. Collision, tabrakan. Saudara-saudara, ketika tidak ada visi, pada akhirnya hidupmu akan kandas. Karena tidak ada arahan. Dan saya kasihan ya, ada temannya Rasul Paulus, 1 Timotius 1 ayat 19 ayat 20 bilang, berjuanglah dengan berpegang pada kepercayaan yang benar dan dengan hati nurani yang suci. Nah, perhatikan baik-baik. Ada orang-orang yang tidak peduli akan suara hati nuraninya, sehingga hancurlah kepercayaan mereka. Kenapa? Tidak ada arahan dalam hati. Mengapa? Hati nuraninya tumpul. Orang yang hati nuraninya tumpul tidak ada tuntunan. Orang yang tidak punya tuntunan hidupnya sembarangan. Tabrak kanan, tabrak kiri. Waspada. Kalau saudara hidup tidak punya aturan, tidak mempercayai apa yang menjadi kebenaran,
Saya bisa membayangkan orang yang tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, sering salah lihat. Udah jelas-jelas itu uang negara dia ambil, karena dia tidak tahu, tidak punya patokan, boleh atau tidak boleh. Ya kan? Pernah mendengar ada orang yang suka salah kamar? Ada suami yang suka salah kamar. Udah jelas-jelas itu kamar pembantu, dia tidur di situ. Salah kamar, sampai 3 pembantunya hamil. Istrinya nangis-nangis, dia bilang, suami saya suka salah kamar. Kok ada suami salah kamar? Karena tidak punya aturan main, tidak punya patokan hidup, tidak punya arahan hidup. Orang-orang seperti ini akan bikin susah dalam hidupnya. Saudara-saudara, mengapa kita perlu visi? Supaya bisa membuat keputusan, supaya ada kekuatan ketahanan, supaya tidak ada tabrakan dalam hidup kita, dan supaya pada akhirnya kita bisa tersenyum di akhir kehidupan kita seperti Rasul Paulus. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Di akhir kehidupan kita bisa mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, untuk menjadi juara, Anda tidak, untuk menjadi orang yang mengakhiri dengan baik, tidak perlu harus jadi juara dalam hidup ini. Yang penting arah kehidupanmu seperti yang kamu rindukan, menjadi seperti apa dirimu. Visi. Amin. Saya kasih tahu yang sudah hidupnya 50 tahun ke atas, jangan pikir ini akhir dari segalanya. Abraham, Musa, dan yang lain-lain, mereka mulai melangkah pada waktu umur 80-an. Dan survei terakhir membuktikan kapan orang dibilang umur produktif. Selama ini kita bilang 30, 45, salah. Survei terakhir umur produktif adalah 60 tahun ke atas. Cuma kaget kan? Karena di umur itu Anda sudah punya hikmat, Anda punya ilmu, Anda punya pengalaman, Anda bisa menggandakan diri. Bukan hanya untuk dirimu sendiri, Anda bisa membekali banyak orang untuk berhasil. Maka umur itu adalah umur yang sangat produktif. Jadi Pak Roni sekarang umur berapa? Ya, masih 51, terlalu muda. Ya, masih bisa produktif, rintis lagi 2 gereja. Ya kan? Sebelum kita meninggalkan dunia ini, lakukan sesuatu. Be productive, do something. Life is short. Haleluya. Hakuna matata. Pasti saudara tidak tahu. Hakuna matata tidak tahu. Be happy, don't worry. Hakuna matata. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Saya tidak tahu dengan saudara-saudara, tetapi kalau saudara mengatakan, Pak, saya sampai sekarang ini saya tidak tahu untuk apa hidup ini. Oh, saudara-saudara, Anda adalah orang yang sangat membutuhkan arahan sekarang ini. Katanya ada 2 hari yang sangat penting dalam hidup saudara. Dan jangan lupa 2 hari ini, hari kelahiran dan hari mengapa Anda dilahirkan. Untuk apa Anda dilahirkan dalam dunia ini. Dan untuk itulah saudara perlu visi dari Tuhan. Hidup ini sekali. Lakukan sesuatu yang berpartner dengan Tuhan, melakukan yang untuk memuliakan nama Tuhan, dan melihat keajaiban-keajaiban dalam hidup saudara. Tuhan bisa melakukan. Amin. Haleluya. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur buat kesempatan ini. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau telah memanggil kami, memperlengkapi kami dengan karunia-Mu, dan kami diberi kesempatan untuk melakukan yang besar bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara yang punya visi dalam hati, taruh tanganmu di hatimu. Saya tidak tahu, itu mungkin menyangkut pelayanan, menyangkut keluargamu, menyangkut masa depan anak-anakmu, menyangkut gerejamu, menyangkut yayasan, atau menyangkut apa saja, bahwa Anda punya kerinduan yang besar untuk melakukan yang besar, untuk membesarkan nama Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami percaya kebenaran firman. Kami rindu firman-Mu akan mengajar kami untuk menjadi orang-orang yang berani bermimpi bagi Tuhan. Dan diberi kekuatan untuk meraih mimpi bersama dengan Tuhan. Kami tahu ketika kami berani bervisi,
Tuhan menyediakan provisi. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih, beranikan kami, kuatkan kami, berikan kami gairah untuk melakukan apa yang menurut manusia mungkin tidak mungkin, tapi bagi Allah segalanya mungkin. Amin. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.